Rabu 26 Juli 2023, jenazah Bribda Ignatius Dwi Frisko Sirage dimakamkan secara militer. Bribda Riko dimakamkan di kampung halamannya di Pemakaman Umum Mawar, Nangapino, Melawi, Kalimantan Barat dengan disaksikan sejumlah keluarga dan kerabat. Sejumlah barang bukti dari kasus tewasnya Bribda Riko telah diamankan petugas. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah adanya senjata api rakitan ilegal milik tersangka Bribka IG. Mengamankan CCTV, bukti 1 unit senjata api rakitan ilegal, 1 buah selongsong peluru kaliber 45 ACP, kemudian baju korban, dan lain-lain. Kepemilikan senjata api rakitan ilegal oleh seorang polisi bukan hanya bentuk pelanggaran, tapi juga bisa sebagai salah satu sarana kejahatan yang berbahaya. Ketika IG tahu bahwa senjata tersebut ilegal, harusnya dia serahkan kepada instansinya, ya. Tidak kemudian berpindah tangan kepada IM, dan IM menunjukkan kepada dua saksi dan juga kepada IDF. Jadi tindakan pelanggaran hukum ini dilakukan secara terang-terangan. Seseorang polisi itu dilarang melakukan pelanggaran hukum, termasuk memiliki senjata ilegal. Adanya bisnis senjata ilegal itu memang harus didalami oleh Densus, ya. Karena Densus itu berdasarkan informasi di dalam penggerebekan Densus maupun penangkapan terhadap terduga teroris itu memiliki senjata api, baik senjata api rakitan maupun senjata api pabrikan yang tidak terdaftar secara resmi. Diduga senjata-senjata inilah yang tidak tertib diproses dalam proses hukum, disitanya tidak tertib yang beredar. Sebelum meregang nyawa, Bribda Riko sempat menceritakan keadaannya pada sang kekasih. Dalam pesan terakhir yang dikirimkan pada 23 Juni 2023, Bribda Riko mengaku takut dan khawatir tak kuat lagi menghadapi keadaan. Sebelumnya almarhum tidak pernah berbicara kepada kami bahwa pada saat itu dan pada saat dia menjalankan tugasnya selama ini tidak pernah mengatakan kepada kami sebagai orang tua bahwa dia mendapat kekerasan atau intimidasi dari seniornya. Saya nggak tahu, mungkin dia juga ngomong dengan dia ya, mungkin ngapa nggak ngasih tahu mama. Dia melarang, saya yakin dia melarang. Karena dia nggak mau, mungkin sebagai orang tua kami nanti gelisah ketika dia di sana. Ini juga menjadi bagian yang harus didalami, ya, didalami di dalam proses penyidikan. Ini ada kaitannya didalami terkait sinyalemen soal bisnis senjata, satu ya. Kemudian yang kedua harus didalami juga komunikasi komunikasi menggunakan sarana telepon dengan menyedot semua pembicaraan sebelum kematian korban. Ini penting ini ya, supaya diketahui sedang terjadi apa. Apakah ada praktek-praktek penyimpangan di dalam praktek senior kepada junior, ini harus didalami supaya tidak terjadi terulang. Tewasnya Bribda Riko oleh seniornya Bribda IMS menambah panjang daftar polisi tembak polisi. Kamis 25 Juli 2019, Brigadir Rangga Tianto secara membabi buta melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Seluruh tembakan itu mengenai rekannya Bribka Rahmat Effendi. Penembakan terjadi karena Bribka Rahmat mengamankan remaja pelaku tawuran berinisial FZ bersama barang bukti berupa celurit yang merupakan keponakan Brigadir Rangga. Jumat 8 Juli 2022, Brigadir Yosua Huta Barat tewas ditembak oleh rekannya Barada Richard Eliezer di rumah dinas atasannya Irjen Pol Verdi Sambo. Belakangan diketahui tembakan tersebut atas perintah Verdi Sambo langsung. Minggu 4 September 2022, Aibda Ahmad Karnain, Babin Kamtibmas di Wai Pengubuan, Lampung Tengah, Lampung, tewas ditembak di rumahnya.
Pelaku merupakan Aibda Rudi Suryanto, pejabat sementara Kadit Provos Polsek Wai Pengubuan, sekaligus rekan sekantor korban. Kasus tersebut terjadi karena dendam Rudi terhadap Karnain yang telah menyebarkan informasi di grup WhatsApp bahwa istri Rudi belum juga membayar uang arisan online. Kasus kematian anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage di tangan seniornya Bribda IMS harus diutus tuntas. Dalih kelalaian harus bisa dibuktikan secara terbuka agar dugaan ada yang ditutup-tutupi terkait bisnis senpi rakitan ilegal tidak menjadi bola liar. Kepolisian harus berbenah agar hilangnya nyawa anggota Polri tak terjadi lagi dan kepercayaan masyarakat kembali pulih. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.